Shalom Bapak Ibu sekalian, secara khusus buat seluruh jemaat GKY Sunter yang saya kasihi. Sebagai gembala, saya ingin agar kami dapat terus beserta dengan saudara sekalian di masa-masa kita menyendiri di rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan di tengah-tengah situasi saat ini kita ada yang khawatir, ada yang takut, dan juga tengah-tengah pergumulan di dalam pekerjaan, usaha, ekonomi juga yang tidak mudah. Namun biarlah firman Tuhan dapat menguatkan setiap kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita sama-sama merenungkannya. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang berotoritas. Engkau juga adalah Allah yang memelihara akan setiap akan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab itu di tengah-tengah kondisi pada saat ini ya Tuhan, kami hendak datang kepada Tuhan, mohon akan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Firman yang kami renungkan juga boleh menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penembus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan sama-sama membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur nomor yang ke-46. Nah, di dalam akan LAI memberikan judul untuk Mazmur 46 ini adalah Allah kota benteng kita. Nah, saudara kalau punya Alkitab di rumah, saudara mau mengambil dan membukanya untuk membacanya bersama-sama juga silahkan. Dari kitab Mazmur nomor 46 kita akan lihat sama-sama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota benteng kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kota Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, saudara sekalian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara sekalian, ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita dari Mazmur 46 ini. Yang pertama saudara, ketika kita mengalami hal yang seperti hari ini terjadi, banyak kota yang mengalami lockdown, dilindungi. Kita semua harus di dalam. Nah saudara, tetapi permasalahannya adalah ketika kita berada di dalam satu kota yang dilindungi, siapakah yang menjadi pelindung kita? Siapakah yang kita andalkan ketika kita mengurung diri kita? Firman Tuhan hari ini, saudara, di dalam ayat yang kedua, bahwa kita anak-anak Tuhan, kita di dalam sebuah kota yang dibentengi, dan benteng itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang membentengi kita. Kita ada di dalam, kita terlindung, kita aman di dalamnya. Dia adalah benteng yang kokoh dan kita bisa mengandalkan Dia. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun apa yang kita alami pada saat ini, kita tetap harus percaya Tuhan akan membentengi kita. Yang kedua saudara sekalian adalah di dalam ayat yang kelima sampai ayat ke-8. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya bentengnya, tetapi Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya di dalam benteng itu. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dari pagi sampai malam Tuhan akan menjaga kita, saudara sekalian. Dan yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9 dan 10. Kita lihat di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Allah kita itu setia, bukan hanya saat ini ketika kita sulit, tapi kita katakan, lihatlah dari dulu, lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Itu saudara kalau kita pikir lebih sulit dari keadaan kita hari ini. Tidak ada makanan. Bangsa Israel memberontak, meminta makanan. Mana diberikan? 40 tahun saudara. Oleh sebab itu saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan pekerjaan. Kita sibuk dengan usaha kita. Kita sibuk dengan membangun akan kerajaan kita sehingga kita tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Pada saat kita semuanya ada waktu untuk bertenang, mari kita tenangkan diri kita. Bagaimana selama ini kita hidup mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh percaya Dia Allah? Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, di sini kemudian dikatakan Dia Allah, Dia benteng yang melindungi kita dan juga Dia senantiasa menyertai kita. Kiranya Tuhan menyertai saudara melewati masa-masa sulit ini. Tapi bagaimana kita melewatinya? Kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Apa yang saudara lakukan setiap hari di dalam kondisi seperti ini? Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kembali kepada kasih kita yang semula, lebih mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.